Kita sambil mulai aja ya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar ya? Mm-mm. Hmm. Nah, kalian udah install aplikasi Accurate-nya kan ya? Sudah ya. Nah, kemarin kan kita tuh sebetulnya udah sampai transaksi apa ya? Cuman saya lupa apa namanya copy datanya. Jadi hari ini kita masuk ke basic dulu ya, basic setup dulu. Nanti baru lanjutin yang RMA yang sebelum UTS itu ya. Jadi nanti eh, bisa lanjut di kampus aja untuk yang RMA. Jadi hari ini kita masuknya basic setup. Filenya itu soal sama apa namanya materinya. Tadi saya sudah WA ke Darul ya. Jadi nanti pakainya yang file itu. Jadi di situ nanti ada soal-soalnya ya. Ada 14 halaman. Nah ini saya share screen dulu ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan ininya nggak? Kelihatan soalnya ya, kelihatan ya. Nah, ini dia yang PT Marble ya. Sambil buka Akrata dulu. Jadi untuk yang UAS nanti kalian pakainya basic setup ya. Kan kemarin UTS pakainya advance ya. Nah, nanti untuk UASnya itu dia pakai basic. Nah, ini masih sama ya. Ini saya tampilnya di aplikasi Akrata kan ya, kelihatannya ya. Oh iya, saya belum record ya, sebentar. Recording in progress. Nah, ini udah kelihatan ini ya, akhirnya ya. Jadi nanti bikin baru lagi berarti kalian, karena ini kita mau pakai basic. Jadi kalian bikin baru, create. Nah ini masih sama ya caranya ya. Nanti kalian buka titik tiganya, mau disimpan di mana. Ini data di aja ya. Nah tadi kan namanya PT Marble ya, Marble Indonesia. Nah, nanti kalau untuk yang basic setup ini, kalian nggak impor data ya. Jadi nanti ada beberapa yang diinput, tapi nggak banyak. Jadi nggak impor data kayak kemarin. Nah, ini masih sama ya. Passwordnya masih supervisor. Ini English aja. Nah, ini kan kemarin kan kalian pilihnya yang advance ya. Sekarang kita pilihnya yang basic, yang atas ini. Next aja. Ini yes aja. Gak lama ya. Nah, ini dia. Saya bagi dua dulu. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan dua layar nggak di kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Mm-mm. Nah, ini untuk yang step pertama, kalian diminta untuk mengisi informasi perusahaannya. Jadi nanti di sini ada nama, alamat, cut off, dan currency-nya. Jadi nanti di sini kan ada data perusahaannya ya. Nah, ini kalian isi aja sesuai yang ada di soal gitu ya. Namanya ini kan PT Marble Indonesia. Alamatnya diisi juga. Jalan Margonda.
Raya nomor 98. Nah, cut off-nya ini jangan sampai salah ya. Di sini dia cut off itu dia tanggal mulai atau tutup bukunya. Di sini dia 31 Desember 2015. Berarti ini kalian kasih 31 bulan 12 2015. Nah, currency-nya di sini IDR, jadi nggak usah diganti. Kalau udah, next aja. Nah, di sini dia minta data cash and bank-nya. Nah, di soal itu ada nih informasi kas bank per 31 Desember 2015. Nah, di sini kalian input nih saldo kas dan banknya berapa. Jangan lupa tanggalnya jangan salah nih. Tanggalnya sama kayak tadi, 31 Desember 2015. 31 Desember 2015, 5 juta. Yang banknya juga sama tanggalnya ya. 31 Desember 2015, 500 juta. Nah, ini nanti di bawah ada total cash and bank-nya harus 505 juta berarti. Kalian enter aja sampai baris ketiganya. Nanti dia hilangin sendiri aja. Supaya totalnya nanti sesuai ya, 505 juta. Kalau udah sama, boleh di next. Nah, di sini ada data pelanggan atau customer information. Nah, di sini ada 3 pelanggan ya di soal ya. Ada pelanggan umum, PT Golden, dan PT Lawrence. Nah, untuk pelanggan umum dia memang nggak ada saldo awalnya ya. Jadi langsung aja kalian enter. Nah, ini isi yang kedua, PT Golden berarti. PT Golden. Nah, di soal kan di sini ada ya, ada invoice, tanggal, sama saldo awalnya ya. Nah, ini kalian eh, pilih opening balance sebelahnya nih. Nah, di sini ya, ada opening balance, kalian klik aja. Nah, ini isi invoice-nya yang S13, tanggalnya 15, bulan 12, 2015, 13 juta. Kalau udah oke. Sorry, kenapa jadi pelanggan umum ini? Yang bawahnya ya, sorry. Yang kedua itu tadi PT Golden, S13, tanggal 15 bulan 12 2015, 13 juta. Nah, gini ya. Jadi nanti muncul saldonya itu 13 juta. Kalau udah di enter aja input yang ketiganya PT Lawrence. Sama ya, ini opening balance, kalian isi invoice-nya nomor S3 S14, tanggalnya 31 Desember 2015, 25 juta. 25 juta, oke. Nah, ini juga sama, kalian enter aja sampai totalnya betul ya, 38 juta. Nah, kalau udah next. Sama ini yang keempat itu, step keempat itu dia vendor, berarti pemasok ya. Di sini pemasoknya juga sama, ada 3. Ada pemasok umum, dia nggak ada saldo awalnya. Terus yang kedua PT Wood dan PT Raja Kayu. Jadi ini yang pertama langsung di enter aja. Isi yang kedua PT Wood. Opening balance lagi sama ya. Invoice-nya yang P17. Tanggal 15 Desember 2015. Totalnya 578 juta. Nah, kalau udah di enter lagi, yang ketiga PT Raja Kayu. Sama opening balance P18, 31 Desember 2015. Opening balance-nya 235 juta. Nanti kalau ada yang mau ditanyain atau sayanya kecepatan, bilang aja ya. Tapi ini saya record kok, jadi nanti dikirim di LMS ya ininya. Nah, ini untuk yang vendor ini dia totalnya 813 juta ya. Kalau udah next. Nah, lanjut di sini persediaan. Persediaan di sini di soal ada keterangannya dia menggunakan metodenya average ya. Berarti yang pertama ya. Ini average udah next. Nah, di sini itemnya. Kalian isi nih, dia ada 5 item.
B01 sampai B04. Ada kode barangnya, nama barang, tanggal stoknya, kuantitas, satuan unitnya, harga beli terakhir, dan harga jualnya berapa. Nah, ini kalian input dulu satu-satu. B01, meja kerja, tanggalnya 31 Desember 2015, kuantitinya 20, UNT 2 juta. Ini jangan kebalik ya, harga beli dan harga jualnya ya. Nanti berpengaruh ke transaksi penjualan dan pembelian. Kursi kerja 31 Desember 2015, 20 unit, UNT. Harga belinya 1 juta, harga jualnya 3.500.000. Yang ketiga sofa, 20 juga ya, 20 set dia. Harganya 4 juta, harga jualnya 10 juta. Yang terakhir ini lemari arsip, tanggal 31 Desember, sama ya 20 unit, 2 juta, harga jualnya 7 juta. Nah, dia ini sampai 4 ya. Jadi kalau udah kalian isi empat-empatnya, sambil dicek lagi aja tanggalnya sama quantity harga beli dan harga jualnya. Kalau udah sesuai, nanti boleh next. Nah, di sini dia ada service atau jasa. Nah, di sini di soal ini dia ada jasa satu ya, ada satu jasa, jasa perbaikan. Di sini kodenya JS, jasa perbaikan, harganya 350 juta, 350.000. Cuman satu ya. Jadi udah next. Nah, dia udah sampai sini. Congratulations. Di sini ada informasi yang dia tampilkan sesuai data yang udah kita input ya. Dari mulai nama perusahaannya, PT Marble, alamatnya, kemudian currency-nya yang kita pakai, IDR. Nah, di sini ada keterangan kita punya kas dan banknya yang tadi kita inputkan berapa? 505 juta. Terus ini jadi kalian kalau udah sampai sini ini sambil dicek ya, sambil dicek sesuai data yang di awal. Kas banknya betul nggak 505 juta? Receivable-nya atau piutangnya betul nggak 38 juta? Berarti kan ini sesuai dengan informasi pelanggan atau customer. Nah, untuk payable berarti ini sesuai dengan vendor atau pemasoknya 813 juta. Kemudian di sini inventory-nya menggunakan average. Kalau udah sesuai, kalian boleh klik finish. Selesai di sini ya. Nah, terus di sini kalian boleh ikutin instruksi yang ada di soal. Di sini lanjut ke PPN ya. Jadi kita mau bikin tax code ya atau kode pajak PPN. Nah, ini ada di menu list ya. Ada yang mau tanyain? Rival, ada yang mau tanyain? Nggak? Belum ada, Bu. Nggak ada ya. Nah, ini lanjut ya. Tadi tax code-nya itu di menu list, kemudian di paling bawah ada others, kemudian ada taxes ya. Nah, ini kalian pilih aja. Nah, di sini kan masih kosong ya. Ini kalian bisa edit aja. Bisa edit atau pilih baru sama aja sih. Nah, bisa langsung edit aja. Nah, di sini namanya sesuai yang ada di soal. Namanya PPN. Rate-nya 10. Kodenya dia P. Description-nya itu pajak tambahan nilai. Nah, untuk yang sales-nya, sales tax account-nya, berarti kan di sini PPN keluaran ya. Kalau sales itu, berarti dia VAT out, PPN keluaran. Nah, di sini boleh dipilih tanda panahnya. Kalian ketik aja VAT tuh. Dia munculkan ya VAT, tapi dia pilihnya yang out ya, karena kan PPN keluaran. Berarti VAT out, yang bawahnya baru VAT in. Nah, kayak gini. Dicek lagi, ini namanya PPN, rate-nya 10%. Tapi kalian nggak usah pakai persen ya, karena nanti otomatis 10 aja cukup. Kodenya P, description-nya pajak pertambahan nilai, sales tax account-nya VAT out, yang purchase-nya baru VAT in.
Kalau udah oke. Nah, ini karena baru di input dia masih kosong, kalian bisa refresh aja. Nah, dia muncul nanti yang udah kita input PPN tadi. Nah, kalau udah di sini kan di soal itu dia langsung stepnya langsung ke aktiva tetap atau aset tetap ya. Nah, tapi ini kalian perlu bikin catatan. Kalau udah buat teks code PPN tadi, kalian ubah dulu nanti settingannya di menu list. Ya, ini saya close dulu. Jadi kalau udah bikin PPN tadi, kalian ada settingan tambahan, kalian pilih di list, kemudian pilih customer. Nah, di sini kalian buka satu-satu, misalnya di sini pelanggan umum. Nah, di pelanggan umum ini dia ada kolom yang salesnya. Nah, ini kalian pilih, kalian isi teks satunya dengan pajak pertambahan nilai. Kalau udah oke. Jadi setiap pelanggan itu dibuka satu-satu, kalian pilih bagian salesnya. Nah, teks satunya kalian ganti jadi PPN atau pajak pertambahan nilai. Gitu ya. Jadi ini oke. Nanti yang kedua juga sama, kalian buka PT Golden, bagian salesnya di sini, teks satunya diisi PPN. Oke. Dan yang terakhir juga sama yang ketiga. Jadi kalau pelanggannya ada 5, berarti 5-5-nya kalian buka ya. Bagian salesnya dibuka, teks satunya diisi PPN. Oke. Kalau udah di close aja. Nah, terus tadi customer, yang kedua itu vendor sama list vendor. Ini juga dibuka satu-satu. Nah, kalau ini dia bagian termnya. Di sini ada termin atau term. Di bawahnya ada teksnya. Nah, ini sama teks satunya kalian isi dengan pajak pertambahan nilai. Ya, jadi kalian buka vendornya. Yang pertama kan tadi pelanggan umum. Kalian buka bagian termnya. Teks satunya diisi PPN. Oke. Kedua juga sama. Kalian buka bagian terminnya. Teks satunya diisi PPN. Oke. Yang ketiga juga sama. Pajak kayu dibuka, bagian termnya kalian buka, isi teks satunya dengan PPN. Oke. Jadi nanti kalian boleh bikin catatan ya. Setelah bikin teks code, kalian isi dulu ke list customer, bagian sales, dibuka satu-satu customernya, dibuka bagian salesnya, isi teks satu dengan PPN. Nah, kedua itu di menu list, terus pilihnya vendor. Kalian buka masing-masing vendornya, ada bagian termnya, itu diisi teks satunya dengan PPN juga. Nah, yang ketiga itu item. Jadi nanti yang harus diatur di sini teks code itu yang pertama customer, kedua vendor, ketiga item. Ya, persediaan. Jadi ada tiga. Nah, masih sama di menunya, menu list, terus pilihnya item. Nah, di sini kan itemnya ada B01 sampai B04, kemudian ada jasa sama ada barang lain-lain. Ini berarti ada 6. Ada 6-6-nya ini kalian buka satu-satu ya. B1, B01. Nah, ini ada bagian sales or purchase. Nah, di sini kalian isi nih, diisi kodenya. Sales text code-nya apa? Tadi kan pajak pertambahan nilai kodenya P ya. Jadi kalian isi nih P, sama di bagian purchase text code-nya juga sama P. Ya, kalau ini dia dua-duanya diisi. Sales text code dan purchase text code. Oke. Barang kedua juga sama. Dibuka bagian sales or purchase. Sales text code-nya P, purchase text code-nya P juga. Oke. Bagian ketiga juga sama. Barang ketiga isi P ya. Di bagian sales or purchase-nya. Empat juga sama. Nah, terus untuk yang jasa, juga sama di bagian sales or purchase, cuman karena dia jasa kan nggak dibeli berarti ya, dia langsung jual jasanya aja. Berarti di sini dia cuman ada sales information aja. Jadi kalian isinya yang sales text code-nya aja, isi P sama kodenya. Yang miscellaneous juga boleh dibuka. Nah, ini isi sales text code-nya sama purchase-nya. Kalau udah oke. Nah, berarti tadi
Udah dari sini kalian udah setting customer, vendor, dan item ya. Nah, baru setelah itu kalian boleh lanjut ke aset tetap di sini. Aset tetap itu kan berarti fix asset ya. Di menu paling kiri ini ada pilihan fix asset. Nah, di sini di soal yang pertama, aduh, yang pertama itu dia minta tipe aset tetap pajaknya yang kita bikin. Berarti ini fiskalnya dulu ya, fiskal fixed asset type-nya. Berarti yang paling atas di sini kalian buka. Nah, ini kosong, kalian boleh edit aja. Nah, kalian isi nih, dia tipenya apa? Di soal ini kan dia bangunan permanen ya. Bangunan permanen. Metodenya dia garis lurus. Berarti straight line. Umurnya 20. Kalian enter aja nanti dia rate-nya otomatis keisi 5%. Kalau udah oke, kalau belum muncul refresh aja. Udah muncul. Terus lanjut ke tipe aset tetapnya, berarti fix asset type-nya di kanan ya. Tadi yang awal di atas, lanjut ke yang kanan. Di sini juga sama, belum ada, kalian edit aja. Nah, di sini namanya itu gedung, tipenya itu bangunan permanen. Kalian tinggal pilih aja karena kalian tadi sebelumnya udah diisi. Ya, ini tinggal dipilih. Nanti otomatis metode depresiasinya, estimasi life, sama depreciation rate-nya otomatis isi. Kalau udah oke, ini refresh lagi juga. Udah muncul, close aja. Nah, lanjut ke rincian aset tetapnya. Berarti di sini ada fixed asset list-nya di bawah. Ini juga masih kosong, kalian edit aja, buka. Nah, di sini kodenya sesuai yang di soal aja ya, A001. A001 tipenya berarti dia masuknya ke gedung karena kan tadi kita udah isi gedung ya, ini rukonya abaikan aja. Kemudian di sini ada tanggal beli dan pakainya di soal itu sama tanggal 1 Juli 2010. Berarti kan isi 1 01 07 2010. Usage-nya berarti sama 01 07 2010. Description-nya perlukan unitnya 1. Kemudian kalian isi di sininya. Nah, ini saya harus gedein dulu kayaknya. Isi dia tadi berapa tahun? 20 ya, 20 tahun. Berarti di sini isi 20. Bulannya 0 ya. Kemudian kemudian di sini depresiasinya nggak kelihatan ya. Depresiasinya di sini straight line. Aset akunnya berarti karena dia gedung berarti building. Accumulated depreciation-nya juga sama, berarti pilihnya yang building. Depreciation expense-nya juga sama, berarti pilihnya yang building. Kalian boleh ketik aja DE, nanti dia langsung ke bawah. Nah, di bawah di sini ada checklistan nih, ada intangible asset atau fiscal fixed asset. Karena dia masuknya fiscal fixed asset, berarti checklistnya yang bawah ya. Ini kan bukan termasuk intangible. Ya. Nah, kemudian di sebelah kanan, kan tadi kita baru isi bagian general ya. Di sebelah kanan ada bagian expenditure. Nah, ini kalian isi dengan opening balance. Sesuai yang ada di soal. Di soal di sini paling kanan ada akun sumber dana, berarti kan expenditure-nya ya. Dia pilihnya yang opening balance. Jadi kalian boleh di sini klik aja nih tanda pencarian. Di sebelah kiri ini ada nomor akun, di sebelah kanannya ada nama akun. Nah, ini bisa diketik atau langsung dipilih aja yang opening balance. Klik 2 kali aja. Nah, amount-nya berarti di sini 2.400.000.000. Jangan salah ya, 2.400.000.000. Nah, kalau udah ini boleh di-save. Save and close. Di-refresh aja supaya muncul. Nah, kalau udah, di sini itu dia ini bentar lagi kayaknya mau habis waktu Zoom-nya deh. Ini sampai apa namanya setting dulu ya, sampai setting dulu ya. Nah, di sini kan ada trial balance ya. Nah, jangan lupa kalian setelah di sini kan setelah trial balance ini muncul
transaksi nih. Nah, jangan lupa sebelum transaksi ini kalian harus period end dan juga nutup opening balance ya. Jadi nanti di sini kalian ini close dulu aja. Kalian period end dulu. Period end itu ada di general ledger, period end. Masih ingat kan ya, period end itu dia untuk menghitung penyusutan. Tadi kan kita udah input aset tetap kita dibeli di bulan Juli 2010. Artinya kan udah ada penyusutan sampai tahun 2015 ini. Ya, berarti itu kita mau hitung akumulasinya dari tanggal beli sampai dengan tanggal tutup buku sekarang. Berarti kan ini period end, kalian pilihnya ini 2015, berarti kemudian bulannya bulan Desember. Kalau udah oke. Complete oke. Nah, yang terakhir itu di chart of account-nya ini masih sama caranya kayak yang kemarin advance setup ya. Period end, kemudian di sini ada opening balance-nya 1.650.000.000. Nah, ini kita tutup. Masih ingat kan ya caranya ada dua. Bisa langsung aja kalian buka ke retained earning, isi saldonya sesuai 1.650.000.000 atau bikin jurnal di jurnal voucher. Paling gampangnya kita di retained earning aja ya. Langsung dibuka. Ini di 1.650.000.000. Kayak gini. Kalau udah oke, do you want to continue? Yes. Ini belum berubah, kalian refresh aja. Nah, ini udah pindah dari opening balance-nya ke retained earning. Ya. Nah, ini kalian samain dengan yang ada di soal ini. Nah, ini bisa lihat di trial balance ini bisa lihat di general ledger, financial statement, di general ledger lagi ya. Di general ledger lagi. Kemudian di sini ada trial balance yang klasik. Boleh diklik 2 kali aja. Ini tanggalnya kalian sesuaikan 31 bulan 15 2015. Oke. Nah, ini samain. Sama nggak sama yang di soal. Kalau udah sama berarti udah betul. Nah, ini berarti kalau udah sampai sini kalian bisa lanjut ke transaksi. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanyain? Belum ada, Bu. Belum ada ya, ini tinggal 5 menit lagi. Jadi nanti untuk yang hari ini sampai setup dulu ya, setup yang basic. Nanti kita lanjut lagi. Nah, kalian nanti sambil dicoba sampai sini dulu ya. Kalau ada yang mau tanya nanti boleh WA aja. Jadi nanti pas kita pertemuan selanjutnya itu udah langsung ke transaksinya. Gitu ya. Kalau nggak Baik, ada Bu. mungkin cukup ya. Ini masuk semua nggak? Masuk semua ya? Henny masuk? Ada nggak? Henny Hadir, ada? Hadir ya? hadir. Cahya? Cahya Mariam? Hadir, Bu. Oke, Darul ada ya tadi. Rival juga Hadir, ada tadi. Bu. Darren Hadir, Bu. Ada. hadir ya. Tiara Hadir, Bu. ada. Torifah ada ya. Hadir, Bu. Oke, berarti semuanya masuk ya. Oke deh. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan mungkin cukup ya. Jadi ini pas nih waktunya. Nanti recordingnya saya upload di LMS ya. Sama tadi materinya soalnya itu. Baik, Bu. Hari ini cukup ya. Mm-mm. Kalau nggak ada lagi saya tutup.